Terasa ringan di layar. Kita mengetik pertanyaan, sistem menjawab dalam hitungan detik. Gambar dibuat, teks diringkas, data diolah. Tapi di balik semua itu, ada ruang fisik yang bekerja tanpa henti. Namanya data center. Data center sering disebut sebagai tulang punggung ekonomi digital. Di sana, jutaan server menyimpan data, menjalankan aplikasi, mengolah transaksi, dan kini melayani kebutuhan kecerdasan buatan. Masalahnya, data center bukan hanya soal teknologi. Data center juga soal listrik, soal air pendingin, soal lahan, soal emisi, dan soal kesiapan sistem energi. Secara sederhana, data center adalah fasilitas besar tempat komputer server bekerja terus-menerus. Server-server ini memproses data yang kita pakai setiap hari, dari aplikasi, cloud, transaksi digital, streaming, sampai AI generatif. Jadi, ketika kita bicara cloud, sebenarnya kita tidak sedang bicara ruang kosong di langit. Kita bicara bangunan nyata, dengan mesin nyata, dan kebutuhan energi yang nyata. Angkanya mulai besar. Pada 2024, konsumsi listrik data center global diperkirakan sekitar 415 terawatt hour. Pada 2030, jumlah itu diproyeksikan naik menjadi sekitar 945 terawatt hour. Artinya, dalam 6 tahun, kebutuhan listrik data center global bisa lebih dari 2 kali lipat. Untuk membayangkannya, 945 terawatt hour bukan angka kecil. Itu setara dengan konsumsi listrik tahunan sebuah negara industri besar. Kenaikan ini tidak datang dari satu faktor saja. Pertama, penggunaan cloud terus tumbuh. Kedua, ekonomi digital membutuhkan komputasi lebih besar. Ketiga, AI generatif membuat kebutuhan pemrosesan data naik lebih cepat. Model AI membutuhkan server dengan performa tinggi. Server seperti ini mengonsumsi listrik besar dan menghasilkan panas. Karena itu, data center tidak hanya butuh listrik untuk komputasi, tetapi juga untuk pendinginan. Disinilah isu digital bertemu isu energi. Selama ini, banyak orang melihat AI sebagai urusan aplikasi. Padahal, AI juga menjadi bagian dari perencanaan listrik. Kalau data center tumbuh cepat, sistem kelistrikan harus ikut siap. Jaringan harus kuat. Pasokan listrik harus stabil.
energi bersih harus tersedia, dan beban puncak harus bisa dikelola. Tanpa itu, pertumbuhan digital bisa berubah menjadi tekanan baru bagi sistem energi. Masalah berikutnya adalah air dan lokasi. Banyak data center membutuhkan sistem pendingin agar server tidak terlalu panas. Di beberapa tempat, pendinginan membutuhkan air dalam jumlah besar. Di tempat lain, data center menambah tekanan pada wilayah yang sudah menghadapi risiko air. Karena itu, lokasi data center menjadi penting. Bukan hanya dekat dengan jaringan internet, tetapi juga dekat dengan listrik bersih, air yang aman, dan sistem energi yang mampu menampung beban baru. Bagi banyak negara, data center adalah peluang ekonomi. Investasi masuk, lapangan kerja digital tumbuh, infrastruktur internet menguat, ekosistem cloud dan AI berkembang. Tetapi peluang itu datang bersama syarat. Negara yang ingin menjadi pusat data center perlu menyiapkan energi bersih, perlu memperkuat jaringan listrik, perlu mengatur efisiensi energi, dan perlu memastikan pertumbuhan digital tidak bertabrakan dengan target iklim. Jadi, pertanyaannya bukan apakah data center perlu ditolak. Pertanyaannya adalah bagaimana data center tumbuh dengan lebih bertanggung jawab. Bagi Indonesia, isu ini perlu dibaca sejak awal. Indonesia ingin memperkuat ekonomi digital. Data center, cloud, dan AI akan menjadi bagian dari arah itu. Namun pertumbuhan infrastruktur digital tidak boleh hanya dihitung dari sisi investasi. Yang juga perlu dihitung adalah kebutuhan listriknya, sumber energinya, dampaknya pada jaringan, dan kesesuaiannya dengan target transisi energi. Kalau ingin menarik investasi digital, Indonesia perlu memastikan bahwa listrik yang tersedia tidak hanya cukup, tetapi juga makin bersih. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, standar efisiensi energi untuk data center. Kedua, transparansi penggunaan listrik dan air. Ketiga, integrasi dengan energi terbarukan. Keempat, kesiapan jaringan listrik lokal. Kelima, pemilihan lokasi yang tidak memperparah tekanan air dan emisi. Dengan kata lain, data center perlu masuk ke dalam perencanaan energi, bukan hanya perencanaan digital. AI bisa membantu manusia
bekerja lebih cepat. Cloud bisa membuat layanan digital lebih efisien. Data center bisa memperkuat ekonomi masa depan. Tetapi semua itu tetap membutuhkan sumber daya fisik. Karena itu, masa depan digital tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan algoritma. Masa depan digital juga ditentukan oleh listrik, air, jaringan, dan kebijakan. Isunya bukan menolak AI. Isunya bukan menolak data center. Isunya adalah memastikan bahwa ekonomi digital tumbuh dengan fondasi energi yang kuat, efisien, dan rendah emisi. Sebab di balik setiap layanan digital yang tampak ringan, selalu ada infrastruktur yang bekerja dalam diam. Dan pertanyaan besarnya sederhana, listriknya dari mana?